Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini Bapak Pak Dudung akan menjelaskan sedikit tentang percobaan fisika yaitu momen inersia batang homogen ya. Sebelum kita memulai aktivitas belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai ya. Oke. Tujuan dari momen inersia batang homogen ini yaitu adalah kalian nanti akan menghitung ya momen inersia batang homogen dengan dua cara. Nah, caranya nanti kita akan bahas di teori yang akan Bapak sampaikan. Oke, ada 4 konsep yang akan kita bahas terlebih dahulu ya. Untuk kalian ketahui sebelum kita membahas tentang percobaan momen inersia batang homogen. Yang pertama ada benda tegar, yang kedua ada momen inersia, yang ketiga ada pusat massa, yang keempat ada bandul fisis. Nah, benda tegar itu adalah benda yang tidak mengalami perubahan volume ataupun mengalami bentuk ketika diberi gaya. Kemudian yang kedua ada momen inersia. Momen inersia itu adalah ukuran kelembaman benda tegar untuk berotasi pada poros tertentu. Jadi kalau porosnya berbeda, nah letaknya berbeda, maka momen inersianya pun itu akan berbeda ya ukurannya. Kemudian ada pusat massa. Pusat massa ini adalah sebuah titik yang dapat dianggap ya, sebagai konsentrasi seluruh massa dari sebuah benda. Atau ketika kita melihat satu benda, maka kita cukup mewakilkan melihat satu titik, yaitu titik pusat massa dalam hal melihat benda tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir ada bandul fisis, yaitu adalah benda yang bergerak harmonis sederhana, yang massa batang penghubungnya tidak dapat diabaikan. Jadi ketika ada batang dengan massa tertentu dia bergerak harmonis, maka benda tersebut kita sebut dengan bandul fisis. Nah, tema kita adalah bagaimanakah menentukan momen inersia batang homogen. Nah, kalau batang homogen ini diputar melalui titik pusat massa atau porosnya ada di pusat massa, maka momen inersia ini kita sebut momen inersia pusat massa atau IPM. Rumusnya adalah 1/12 ml kuadrat, dengan M adalah massa batang homogen, sedangkan L itu adalah panjangnya. Ketika porosnya itu digeser sejauh D, maka kita perlu menggunakan yang namanya teorema sumbu sejajar. Nah, kalau porosnya digeser sejauh D dari pusat massa, maka momen inersia yang barunya itu adalah momen inersia pusat massa ditambah dengan MD kuadrat, di mana D ini adalah jarak dari titik pusat massa ke poros yang baru. Nah, selain cara ini, kita bisa juga menggunakan teorema bandul fisis. Nah, dengan tadi bahwa bandul fisis itu adalah batang yang bergetar harmonis atau bergerak harmonis, maka nanti kita bisa menentukan momen inersianya menggunakan teorema bandul fisis. Nah, periode dari batang yang bergerak harmonis ini dapat kita tentukan dengan persamaan 2V akar I dibagi dengan M kali G kali D. I ini adalah momen inersia yang nanti akan kita tentukan. Ya, kita kuadratkan dulu persamaan ini sehingga diperoleh persamaan yang kedua. Nah, terus kita atur sedemikian rupa sehingga diperoleh I sama dengan T kuadrat dikalikan M dikalikan D G dikalikan D per 4V kuadrat. D ini adalah jarak dari poros ke pusat massa. Ya, oke. Nah, kita akan menghitung ya, momen inersia menggunakan teorema sumbu sejajar dan kita juga akan menghitung momen inersia menggunakan teorema bandul fisis. Nah, alat praktikumnya apa saja? Yang pertama ada statif ya. Kemudian ada penggaris kayu, ada penggaris plastik, ada neraca Ohaus, kemudian ada stopwatch dan juga ada meteran. Nah,
Mungkin kita harus flashback dulu ya, mengingat kembali bagaimanakah cara membaca neraca Ohaus. Nah, ini misalkan di lengan Ohaus ini ada angka yang ditunjuk, itu adalah angka 100, kemudian ini ditunjuknya adalah angka 200, maaf 20, maka ini kita jumlahkan 100 dengan 20, 120. Nah, kemudian kita lihat skala putar. Di skala putar ini kita baca angka ya, skala yang ini dulu. Dari angka 0 kita bergerak ke sebelah sini. Ini ketemu angka 1, 1,1. Nah, ketika kita mau loncat ke 1,2, kita bertemu dengan angka 0 yang ada di sini. Berarti pembacaan kita untuk skala putar yang ini berhenti di angka 1,1 ya. Jadi dari 0 kita bergerak sampai ketemu lagi dengan angka 0 di sini. Nah, maka pembacaan kita berhenti di skala sebelumnya. Nah, skala sebelumnya adalah 1,1. Kemudian di skala yang ini kalian cari garis yang berhimpit dengan garis yang di bawah. Kalau kita lihat di sini yang berhimpit adalah angka 0,05 ya, dia berhimpit dengan garis yang di bawah. Sehingga hasil pembacaannya adalah 120 yaitu penjumlahan dari yang ini. Kemudian 1,1 kita membaca garis yang ini, kemudian 0,05 skala yang berhimpitnya itu adalah di angka 0,05. Sehingga hasil pembacaan neraca Hausnya adalah 121,15 gram ya. Ada 2 angka di belakang koma. Oke. Bagaimanakah prosedur percobaannya? Nah, di sini ada video sedikit ya dari Bapak. Nah, ini diperkenalkan kembali tentang alat bahannya. Ada penggaris ya. Itu ada 2 lubang. Lubang ini yang akan kita jadikan sebagai poros. Berarti untuk kayu ini ada 2 poros nanti yang akan kita gunakan. Yang kedua, di sini ada plastik. Nah, ini juga ada lubangnya. Itu yang akan kita jadikan sebagai poros. Kemudian yang ketiga, itu ada batang statif ya. Nah, itu ada pengaitnya. Kemudian itu ada stopwatch. Ini ada meteran. Ya. Kemudian di sini yang terakhir ada neraca Ohaus. Langkah yang pertama adalah kita mengukur massa daripada si batang. Yang pertama, batang yang kita ukur itu adalah batang kayu. Ya, pastikan neraca Ohausnya sudah diatur sehingga posisi awalnya adalah di 0, gitu ya. Nah, kemudian hati-hati nih, jangan sampai si kayu ini yang di atas meja ini dia menyentuh ya, nanti akan mempengaruhi hasil pengukuran. Oke. Nah, kemudian silakan kalian atur si neraca Ohausnya sehingga berada dalam kondisi seimbang. Ya. Nah, kalau sudah dalam kondisi seimbang, maka kalian tinggal baca dengan cara pembacaan yang sudah tadi Bapak sampaikan ya. Ini tidak terlalu kelihatan ya, jadi cara pembacanya tadi di awal disampaikan. Oke, batang kayu sudah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke batang plastik yang kedua. Langkahnya sama seperti tadi ya, yang di batang kayu. Kalian tinggal mengatur lengan posisinya. Lengan neracanya menunjukkan angka berapa, kemudian diputar skala putarnya nanti sampai posisinya menjadi seimbang kembali. Kalian tinggal baca. Nah, ini lumayan agak ini ya, lumayan agak sedikit lama karena memang mencari posisi seimbangnya. Oke, nah jika sudah seimbang tinggal dibaca mengikuti tadi cara pembacaan yang pertama. Langkah kedua adalah kalian mengukur panjang dari penggaris ya, menggunakan meteran ya. Walaupun sudah ada angkanya, tetapi di bagian ujung sini ada sedikit
celah nih panjang yang tidak ada angkanya. Jadi kita pastikan panjangnya menggunakan meteran ya. Untuk yang diukur keduanya ya, penggaris 1 sama penggaris 2. Nah, kalian ukur. Nah, setelah kalian ukur si panjang daripada penggaris atau batang homogen, selanjutnya kalian ukur D. D itu adalah jarak dari titik poros ke titik pusat massa. Nah, dalam hal ini kita anggap batangnya homogen sehingga pusat massanya ada di tengah-tengah ya. Nah, kita ukur itu adalah D1, jarak dari poros 1 ke pusat massa. Kemudian yang kedua ini adalah poros kedua, kita ukur jaraknya ke titik pusat massa. Kita nyatakan itu sebagai D. Jadi setelah mengukur panjang, kita mengukur yang disebut namanya D. Jangan lupa untuk penggaris plastik juga diukur ya, nilai D-nya. Nah, selesai. Selanjutnya kita akan mengukur ya periode. Jadi si batang homogen ini kita getarkan ya menjadi namanya benda fisis ya, benda yang bergerak harmonis. Kita gunakan poros pertama ya. Kita poroskan. Nah, itu menunjukkan 1 kali getaran ya, sambil mengingat kembali. 1 kali getaran. Nah, kalian ukur sebanyak 10 kali getaran menggunakan stopwatch. Nah, kalian simpangkan dengan kecil saja. Nah, seperti itu ya. Itu nanti ada sedikit goyang-goyang ya. Nah, kalian tunggu dulu sampai gerakannya menjadi gerakan harmonis sederhana. Nah, nanti kalau sudah terbentuk baru kalian ukur ya. Hitung untuk 10 kali getaran. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalian mendapatkan waktu 10 kali getaran untuk poros yang pertama. Nah, kalian tinggal restart si stopwatch-nya. Ya, biarkan batangnya bergetar. Kalian coba hitung sekali lagi nih 10 kali getarannya berapa untuk memastikan. Jadi nanti akan ada 2 waktu untuk 1 kali poros ya. Ada T1 dan ada T2. Nah, itu untuk T2-nya. Setelah selesai, nah kita pindahkan nih pengaitnya ke poros yang kedua. Nah, sama seperti tadi lah, kurang lebih ya prosedurnya. Kalian tinggal simpangkan sedikit sehingga nanti dia akan bergerak harmonis. Lalu diukurlah 10 kali getarannya itu berapa lama. Oke, itu adalah T yang pertama. Nah, kemudian kalian biarkan saja dia bergerak harmonis, jangan diubah-ubah. Nah, lalu kalian ukur lagi 10 getarannya itu berapa lama. Jadi setiap satu poros itu kita ngambil 2 kali ya, 10 kali getaran. Jadi kita ngambil waktu 10 kali getaran sebanyak 2 kali untuk setiap poros ya. Untuk memastikan apakah pengukuran yang pertama itu sudah akurat atau belum. Nah, sekarang setelah selesai dengan penggaris kayu, sekarang kita menggunakan penggaris plastik. Di sini hanya ada 1 poros yang kita gunakan ya. Jadi nanti sama kayak tadi ya, tinggal kalian simpangkan sedikit aja. Lalu nanti kalian ukur waktu untuk 10 kali getaran.
Oke, itu adalah waktu yang pertama. Kalian reset aja si stopwatch-nya. Kemudian diukur kembali ya 10 kali getaran. Nah, itu mungkin kurang lebih prosedur percobaannya ya. Jadi kalian akan mengukur massa batang 1 kayu, massa batang 2 plastik menggunakan neraca Ohms. Yang kedua, kalian akan mengukur panjang dari batang. Nah, ada batang 1, ada batang 2. Batang 1 adalah kayu, batang 2 adalah plastik. Kemudian kalian akan mengukur yang namanya D, jarak dari poros ke pusat massa. Dalam hal ini kita asumsikan bendanya homogen sehingga ada di tengah ya. Nah, P1 jarak poros 1 ke titik tengah atau titik pusat massa. P2 adalah jarak dari poros ke pusat massa. Kemudian untuk batang 2 hanya ada satu poros ya. Jadi D-nya cuma ada satu, P1 saja. Tadi T1 adalah waktu 10 kali getaran yang kita baca menggunakan stopwatch ya. Nah, ini ada T rata-rata, T1 ditambah T2 dibagi 2. Nah, kemudian kalau di LKS kalian itu ada T, baru ada T kuadrat ya. T itu waktu satu kali getaran. Jadi, T rata-rata dibagi 10, kalian dapat T. Kemudian baru ada T kuadrat ya. T kuadrat itu adalah nilai T aja, T besar aja dikuadratkan ya. Oke. Nah, kemudian kita ke pertanyaan. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah kalian diminta untuk mencari momen inersia pusat massa kedua batang. Nah, batang ini untuk momen inersia pusat massanya kita menggunakan persamaan 1/12 ml kuadrat. Karena ada dua batang yang kita gunakan, maka kita mencari momen inersia sebanyak dua. Satu yang kayu, yang dua itu adalah yang plastik. Ya, oke. Kemudian selanjutnya, carilah momen inersia kedua batang dengan teorema sumbu sejajar. Berarti kita mencari momen inersia dengan poros P1 dengan poros P2 di kayu dan dengan poros P1 di plastik ya. Jadi ada 3. Nah, ini ada 3. IPM yang ini dengan IPM yang bawah itu nilainya sama karena sama-sama bendanya adalah kayu. Sedangkan kalau yang ini IPM-nya berbeda karena bendanya adalah plastik. Jadi hati-hati pada saat memasukkan nilai IPM-nya. Karena nilai IPM tadi ada 2 ya, ada kayu, ada plastik. Jadi kalian sesuaikan dengan bendanya. Kalau kayu ya masukkan hasil nomor 1 yang kayu. Kalau plastik ya masukkan hasil jawaban nomor 1 yang plastik ya. Jangan lupa. Nah, ini juga hati-hati nilai D-nya jangan sampai salah memasukkan ya. Untuk kayu D-nya itu ada 2. Ada yang P1, ada yang P2. D1 berarti kalian masukkan yang P1, sedangkan D2 berarti kalian masukkan yang D-nya itu adalah di P2 ya. Jadi ada 3. Nomor 2 ada 3 jawaban. Nah, selanjutnya kita mencari momen inersia kedua batang dengan menggunakan metode Bernoulli fisis ya. Ada dua benda kan, ada kayu sama plastik. Nah, kayu ini ada 2 poros, maka kalian menghitung momen inersia poros 1 dan poros 2. Kemudian untuk plastik kalian menghitung momen inersia hanya 1 poros ya. Oke, perhatikan datanya ya. Ini data yang ada di P1, ini data ada yang di P2 ya. Hati-hati ketukar. Nah, kemudian setelah menghitung momen inersia, kalian akan menghitung yang namanya KSR, kesalahan relatif. Kalian di sini membandingkan momen inersia sumbu sejajar ya dengan momen inersia Bernoulli fisis. Nah, karena jawaban di nomor 2 dan nomor 3 itu ada 3 momen inersia, maka untuk KSR ini juga ada 3 ya, yaitu KSR kayu untuk poros 1, kayu untuk poros 2, kayu dengan KSR plastik untuk poros 1. Jadi yang ini misalkan ya, momen inersia I teorema sumbu sejajar untuk poros 1, I teorema Bernoulli fisis untuk poros 1 dibagi dengan I teorema sumbu sejajar poros 1. Dapat yang pertama. Kemudian hitung KSR yang kedua. Kemudian hitung KSR yang ketiga. Jadi ada 3 ya. Di sini ada yang terlewat ya, ada tanda mutlak. Gitu. Kemudian
Yang terakhir adalah silahkan kalian sebutkan kira-kira apa faktor kesalahan yang mungkin terjadi pada saat percobaan. Sehingga data yang diperoleh ini ada kesalahan, ada kesalahan relatif ya. Kemudian yang terakhir silahkan tuliskan kesimpulan dari percobaan, yaitu dari percobaan momen inersia batang homogen. Ya, oke, itu saja dari Bapak untuk penjelasan tentang momen inersia batang homogen. Nah, jika ada yang ditanyakan, silahkan dapat menghubungi Bapak Redi, dapat menghubungi Bapak Padudung, dapat menghubungi Ibu Mega, dapat menghubungi Ibu Sonia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.